komik ya. Tapi jangan salah ya, ini bukan buku komik anak-anak gitu. Seperti yang teman-teman lihat di gambar covernya, di situ tertulis Nietzsche untuk pemula. Jadi komik ini judulnya Nietzsche untuk pemula. Nah, yang akan kita bahas ini adalah seorang tokoh filsafat ya. Jadi komik ini bercerita tentang seorang tokoh filsafat dan juga pemikiran-pemikirannya gitu ya. Ya setengah biografi, setengah pemikiran gitu ya. Cuman disajikan dalam bentuk komik gitu ya. Jadi yang akan kita bahas ini boleh dibilang ya komik filsafat gitu. Bukan komik anak-anak ya. Bukan komik Doraemon ataupun Shinchan gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih ini ditulis dengan bentuk komik? Sebenarnya kan ini untuk memudahkan ya. Jadi buku ini memang didesain sedemikian rupa supaya para pembaca itu bisa memahami ajaran filsafat dan juga kehidupan daripada Friedrich Nietzsche ya. Jadi kan filsafat itu dikenal sebagai ilmu tingkat tinggi lah, ilmu tingkat tinggi, bahasanya selangit, istilah-istilahnya ngejelimet, pusing gitu. Wah pusing lah belajar filsafat nih, baca buku filsafat. Nah ini sengaja dibikin komik gitu supaya memudahkan. Jadi bagaimanakah isinya gitu? Oke, kita bahas bersama-sama nih. Jadi jadi komik ya, tepatnya komik Nietzsche untuk pemula ini ditulis oleh Mark Sautet. Ilustratornya, lukisnya ini Patrick Bousignac. Sementara penerbitnya itu untuk di Indonesia ini diterbitkan oleh Canisius tahun 2001 ya. Tebal halamannya sebanyak 191 lembar. Di dalamnya lengkap ya, ada teks, ada ilustrasi gambar, ada cerita, ada analogi, ada daftar karya-karya Nietzsche, terus ada juga glosarium. Glosarium itu adalah daftar istilah kata-kata gitu, karena ketika kita membaca filsafat kita sering sekali menemukan istilah-istilah yang cukup sulit gitu ya, ngejelimet gitu, istilah-istilah ilmiah yang ini apa ya maksud kata ini gitu. Nah kita kadang-kadang ketika kita membaca satu kalimat itu pasti ada terselip kata-kata yang sukar sekali kita pahami gitu. Nah karena kan kita nggak mungkin juga buka kamus gitu ya. Nah di sini di komik ini di bagian belakangnya itu ada glosarium gitu. Jadi teman-teman bisa baca istilah-istilah yang artinya itu apa nih, kata ini artinya ini, kata ini artinya ini. Nah itu bisa dibaca itu. Jadi saya jamin komik ini walaupun berisi filsafat tapi ini dibacanya enak sekali, renyah lah, renyah, enak gitu kan. Terus ada cerita-cerita, analogi-analogi yang kocak gitu kan, lucu banget deh pokoknya. Ya paling enggak kita bisa mengerti siapa itu Nietzsche dan bagaimana pemikirannya secara garis besar ya. Karena jujur aja saya ini boleh dibilang saya ini sering ya membaca buku-buku Nietzsche ya, yang buku Nietzsche yang serius gitu, yang karangan Nietzsche-nya asli gitu ya, tentunya udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Itu saya beberapa kali baca ini pusingnya minta ampun gitu ya, baca lagi kayak wah puyeng banget deh ini baca buku Nietzsche itu gitu ya. Mungkin karena sayanya goblok kali ya. Aduh, mungkin karena sayanya goblok gitu, susah mencerna gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang baca langsung paham, ada juga gitu, ada banyak gitu, mungkin tingkatan yang jenius gitu. Nah cuman kenapa saya beli buku ini dikarenakan ini lebih mudah gitu. Saya jujur aja setelah baca komik ini saya lebih paham Nietzsche itu siapa dan bagaimana pemikirannya gitu, terus bagaimana dia mempengaruhi zamannya gitu. Nah ini lewat buku komik ini saya jadi paham gitu Nietzsche dan juga pemikirannya gitu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman berminat silahkan beli di online shop, ini banyak ya bukunya tersedia.
pembahasan kita kali ini. Oke, selamat mendengarkan ya. Jadi Nietzsche ini sebelum kita bahas pemikirannya, kita bahas dulu ya, sebenarnya siapa sih Nietzsche ini gitu. Nama lengkapnya itu Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia lahir 15 Oktober 1844 di Rocken-Lutzen, Jerman. Ya. Dia kemudian berkuliah di Universitas Leipzig itu 1865 sampai dengan 1869. Kemudian juga berkuliah di Universitas Bonn 1864 sampai dengan 1865. Dan setelah lulus dia kemudian menjadi dosen dan dianugerahi gelar doktor gitu. Nah, Nietzsche sendiri sebenarnya dari kecil ini dibesarkan dari keluarga Kristen yang sangat taat gitu ya. Bapaknya pendeta, kakeknya pendeta, kakek buyutnya pendeta. Pokoknya garis keturunan ke atas itu semuanya pendeta semua gitu. Pendeta Lutheran Kristen yang sangat taat, yang sangat ibaratnya taat lah gitu. Yang aliran Kristen yang kalau kita apa ya, mungkin salafi kali ya, apa ya ibaratnya kalau di Islam ya, pokoknya Kristen yang taat lah gitu, intinya seperti itu ya. Dan ayahnya Nietzsche itu bernama Karl Ludwig Nietzsche. Dia hidup di sekitar 1813 sampai dengan 1849. Meninggal ketika Nietzsche masih kecil ya. Jadi Nietzsche kecil itu waktu berusia 4 tahun ayahnya meninggal. Jadi sejak kecil Nietzsche itu sudah yatim dan dia tidak mengenal sosok ayah gitu. Nietzsche ini gitu. Dia hidup bersama ibunya gitu. Nah, sebelum meninggal ini ayahnya itu berpesan kepada istrinya, ya kepada ibunya Nietzsche ini agar anaknya itu kelak bisa menjadi pendeta gitu, seperti yang diharapkan oleh dirinya gitu. Karena ayahnya pendeta, otomatis anaknya juga diharapkan jadi pendeta. Nah, seperti itu ya. Makanya Nietzsche itu didoktrin dengan ajaran agama Kristen yang cukup disiplin gitu ya. Disiplin ya, kalau di Islam mah kita itu ya sekolahnya itu mungkin madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, terus madrasah aliyah gitu kan. Nah, seperti itulah gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Kalau di Kristen saya kurang tahu, ya mungkin sekolah minggu atau apa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dididiknya itu ketat sekali gitu ya untuk agama Kristen, karena memang diharapkan untuk menjadi seorang pendeta gitu. Cuman dalam perjalanan hidup Nietzsche kemudian dia banyak memberontak terhadap fenomena yang terjadi di sekitaran Nietzsche itu sendiri, apa yang terjadi di hadapan dia gitu, khususnya di rentang tahun 1800-an tersebut gitu ya. Nah, ketika jadi Nietzsche itu ketika kuliah itu memang dia fokusnya sih spesialisasinya studi filologi ya. Jadi filologi itu ilmu yang menganalisa tentang kejadian masa silam ya, khususnya naskah-naskah kuno ya. Lebih banyaknya sih menganalisis tentang kejadian di Yunani Romawi ya. Makanya Nietzsche itu dia lebih banyak mempelajari fenomena Yunani dan Romawi kuno gitu ya. Dia banyak paham sekali dan tidak sedikit dia mengkritik gitu ya di sini gitu untuk apa yang terjadi di Yunani dan Romawi kuno gitu ya. Dia mengkritik Plato, Socrates, ya banyak lah tokoh-tokoh yang dia kritik gitu ya. Nah, ketika dalam perjalanan studi filsafatnya ini Nietzsche terpengaruh oleh banyak tokoh-tokoh besar ya. Pertama adalah Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, dan juga George Wilhelm Friedrich Hegel. Ya, nanti setelah dia menjadi dosen, dia berkenalan dengan Richard Wagner, adalah sahabat karibnya, dan dia sangat mengagumi Wagner ya. Siapa yang nggak kena yang mengidolakan Wagner, siapa itu gitu.
semua orang menggilai Wagner gitu ya. Dia seorang pemikir, seorang intelektual, seorang penyair, seorang komposer musik, seorang seniman. Wah, keren deh Wagner gitu ya. Musiknya keren banget lah, musik klasik gitu ya. Ya orkestra biola gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu musik Wagner itu seperti apa, ya klik aja di Spotify Richard Wagner. Ya itu lumayan keren lah musiknya gitu, musik klasik ya. Dan bahkan Adolf Hitler sendiri itu sangat mengidolakan Wagner loh. Sama juga dengan Nietzsche gitu. Karena memang musiknya itu luar biasa banget. Nah, Nietzsche sendiri ini karya-karyanya itu memang cukup brilian ya, disukai banyak orang, bahkan tokoh-tokoh besar pun sangat suka dengan karya-karya Nietzsche, seperti Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault gitu kan. Banyak itu. Seperti Sigmund Freud aja ini tokoh ahlinya psikoanalisa, ini dia sangat mengidolakan Nietzsche loh. Begitupun juga Jean-Paul Sartre, ini tokoh filsafat aliran eksistensialisme ini ya. Dia terpengaruh juga nih oleh Nietzsche gitu ya. Dia sangat mengidolakan Nietzsche deh. Terus Albert Camus juga sama gitu ya, dia dari aliran absurditas gitu ya. Gitu. Nah, sementara karya-karya yang udah ditorehkan dari tangan Nietzsche ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali, saya sebutkan beberapa aja ya. Seperti Kelahiran Tragedi, ini 1872, Pandangan Non-Kontemporer tahun 1873, Manusia Terlalu Manusiawi tahun 1878, Merahnya Pagi 1881, Bicaralah Zarathustra 1885, Melampaui Kebajikan dan Kejahatan 1888, Antikristus 1889, dan lain-lain. Banyak sekali gitu ya. Nanti kita bahas paling saya akan membahas sekilas aja gitu ya, sekilas garis besarnya aja, luarnya aja lah. Saya nggak begitu, karena saya juga bukan ahli, bukan pakar, jadi mohon maaf ya kalau penjelasan saya ini kurang maksimal. Jadi di sini di podcast ini saya hanya menjelaskan kulit luarnya aja loh, ibaratnya luarnya aja secara garis besarnya. Nanti kalau detailnya ya teman-teman silakan baca sendiri ya. Gitu aja. Jadi mohon maaf jika penjelasan saya di podcast ini tidak teratur, menclok misalkan, tidak terstruktur, tidak tersistematis, ya saya mohon dimaafkan. Oke. Terus dalam perjalanannya ketika belajar filologi, Nietzsche ini memang banyak mempelajari mitologi Yunani ya. Jadi di Yunani kuno itu ya ada dua kekuatan besar ya. Ada dewa kekacauan dan juga dewa keteraturan gitu. Ada kekuatan kekacauan, ada juga kekuatan keteraturan. Yang pertama adalah Dionysos. Ini representasi dari chaos, kekacauan ya, nyeleneh, hedonistis, dan lain-lain lah. Ada juga Apollon nih, lawannya. Apollon ini adalah kosmos. Kosmos itulah keteraturan, rapi, disiplin, damai, tentram, dan lain-lain. Nah, Nietzsche ini dia lebih suka yang Dionysus, yang chaos. Jadi Nietzsche ini dalam filsafatnya dia menawarkan kekacauan sebenarnya. Dalam tanda petik ya, menawarkan kekacauan. Kenapa disebut kacau? Karena dia mendobrak paradigma yang sudah tertanam ribuan tahun dalam sejarah peradaban manusia. Gitu. Karena Nietzsche ini secara garis besar itu menolak standar nilai yang terjadi di masyarakat. Baik itu moral, kaidah normatif, sopan santun, bahkan agama gitu. Nietzsche itu banyak mengkritik gitu, terutama agama ya gitu. Seperti itu ya.
Karena Nietzsche itu menginginkan bahwa manusia, jadi manusia secara yang dipahami Nietzsche itu, manusia itu harus punya free will, keinginan untuk berkehendak bebas gitu ya. Free will nanti akan mengarah ke will to power ya, kehendak untuk berkuasa. Nanti dia akan mendapatkan eksistensinya sejati, eksistensi dia yang sesungguhnya gitu. Kemudian nanti akan terjadi nihilisme, tentunya dengan berbagai macam proses ya, dengan pembunuhan Tuhan ya, pengenyahan agama, semua hal yang bersifat immoral gitu kan. Nanti akan terjadi nihilisme dan nantinya akan menuju ke Superman, Ubermas gitu ya, Ubermas, manusia super. Nah itu yang diinginkan Nietzsche gitu. Jadi secara garis besarnya Nietzsche itu mengajarkan kita untuk merdeka secara pikiran, secara perbuatan gitu. Kita menentukan apa yang terjadi untuk diri kita. Kita harus menentukan sendiri gitu. Itu yang Nietzsche inginkan gitu sebenarnya ya. Gitu. Adapun dalam prakteknya Nietzsche itu banyak mengkritik tentang agama atau apa, yaitu mungkin cerita yang ada dalam diri Nietzsche gitu ya. Jadi di sini saya hanya menjabarkan saja. Jadi bukan berarti saya anti agama ya, bukan ya. Disclaimer dulu ini mah. Nah, sebenarnya pikiran-pikiran Nietzsche itu apa aja sih? Di pikiran Nietzsche itu banyak sekali gitu ya. Jadi saya akan bahas beberapa bagian aja. Mohon maaf nih jika tidak sistematis, cuman secara garis besarnya insya Allah saya akan berusaha seurut mungkin gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ya punya pendapat lain atau punya ini lain, silahkan teman-teman. Nanti kan insya Allah nanti ini akan saya upload juga ke YouTube ya. Nanti silahkan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya. Di kolom komentar nanti mudah-mudahan ya pendapat teman-teman bisa kita pelajari bersama-sama. Saya yakin teman-teman lebih pintar dari saya gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah gitu. Nanti saya akan lebih banyak belajar daripada teman-teman juga gitu. Nah, dalam peradaban manusia itu Nietzsche menganggap ada sebuah horizon moral ya. Horizon moral ini ya sebuah struktur atau sebuah pernyataan-pernyataan absolut ya tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Jadi horizon moral ini mengatur apa yang benar dan apa yang salah gitu secara moral gitu. Ini termasuk yang penyumbang terbesarnya itu ya agama gitu. Jadi kan langkah hidup kita itu ini baik nih, ini buruk nih, yang ini jahat, yang ini baik, yang ini bagus, yang ini jelek, yang ini pokoknya hitam putih lah. Pilihannya itu kalau nggak baik buruk, jahat baik, surga neraka, seperti itulah gitu. Nah, ini kan dari agama ya. Jadi agama. Nah, sebenarnya kan jadi nilai-nilai seperti itu tuh siapa sih yang membawanya gitu? Agama, oke, agama gitu. Cuman Nietzsche ini menuding ada orang-orang besar loh yang berada yang jadi dalang dari segala sesuatu itu gitu. Yang menancapkan nilai-nilai di peradaban masyarakat itu, peradaban manusia itu ada orang-orang besar gitu. Ya seperti Plato, Socrates, Hegel, Yesus gitu, dan lain-lain. Nah Nietzsche ini gak suka nih hal-hal seperti ini gitu ya. Justru pelabelan nilai-nilai moral gitu yang terjadi di masyarakat, justru inilah yang melemahkan peradaban gitu. Menurut Nietzsche ya, yang kuat itu yang menang gitu, yang lemah itu kalah. Survival of the species gitu ya, kalau kita bilang ya hukum rimba gitu, hukum rimba. Jadi kan agama itu membingungkan gitu bagi Nietzsche ya, loh. Jadi bagi Nietzsche itu
bingung sekali nih nilai-nilai ini gitu kan. Contohnya Romawi lah, Romawi kuno dulu. Romawi itu kuat gitu ya, jajahannya ada di mana-mana gitu, bahkan dia menguasai sepertiga dunia. Nah, setelah agama Kristen masuk, ini Romawi ini jadi lemah loh. Bahkan di agama Kristen kan agamanya cinta kasih, lembut. Kalau pipi kananmu ditampar, maka berikanlah pipi kirimu. Nah, sebenarnya itu ya. Ini nih yang menjadikan defisit peradaban, kata Nietzsche gitu. Sehingga sebuah tatanan itu jadi lemah, itu defisit peradaban gitu. Romawi aja yang dulu kuat, jajahannya ada di mana-mana, jadi sebuah kekuatan superpower, tiba-tiba lemah setelah Kristen masuk gitu kan. Nah, itu yang dikritik oleh Nietzsche gitu ya. Jadi menurut Nietzsche itu baik dan buruk itu ini soal perspektif loh, tidak absolut gitu. Sama halnya kalau secara sederhana nih ya, kita contohkan misalkan putih dan hitam gitu. Putih itu baik, hitam itu buruk. Putih itu suci, bersih, sementara hitam itu gelap, sesat, jelek. Ya siapa sih yang menciptakan ini? Pasti kan ada orang. Siapa orang ini? Orang-orang yang menginginkan putih itu dipersepsikan baik, sementara hitam dipersepsikan buruk. Nah, Nietzsche gak suka nih hal-hal semacam itu. Kenapa kita harus berpatokan kepada standar nilai yang sudah ditentukan seperti itu? Ayo dong kita ciptakan nilai kita sendiri. Kita ciptakan putih itu seperti apa, hitam itu seperti apa gitu. Nah, itu yang Nietzsche pengen gitu. Karena kan hidup itu dialektik gitu menurut Nietzsche ya. Gitu. Karena kalau misalkan kita selalu nurut dengan sistem nilai yang sudah terpatri di masyarakat, ya kita akan diperbudak gitu. Dan bahkan istilahnya menurut Nietzsche itu ada moralitas budak dan versus, jadi moralitas budak vis-a-vis versus moralitas tuan gitu. Dalam buku Beyond Good and Evil, menurut Nietzsche, agama telah menggantikan satu sistem moralitas tuan menjadi moralitas budak. Nah, agama ini tuh berperan besar loh, menjadikan manusia itu terpuruk menjadi budak gitu. Jadi moralitasnya itu moralitas budak, seperti kita harus peduli, kita harus sensitif, kita harus membantu orang miskin, jangan egois, kita harus membantu yang lemah. Ini salah nih, kata Nietzsche. Harusnya kita itu mikirin diri kita sendiri loh. Kita adalah tuan bagi diri kita sendiri. Kita harus merdeka untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa mewarnai masyarakat dan peradaban gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya yang pengenin sama Nietzsche itu seperti itu gitu ya. Jadi bahkan yang lebih parah, agama itu memberi stempel buruk ya ketika banyak penganutnya yang tidak melakukan doktrin-doktrin agama. Kalau kita nggak membantu orang miskin ya kita dosa. Kalau kita nggak membantu orang lemah kita dosa. Kalau kita nggak peduli satu sama lain kita dosa. Dan bakal masuk neraka gitu kan. Nah, itu tuh Nietzsche nggak suka gitu hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kita itu harus memiliki moralitas tuan gitu. Jadi kita itu adalah tuan bagi diri kita sendiri gitu. Seperti itu ya. Kita tidak terkungkung oleh siapapun, termasuk oleh sistem. Jadi moralitas tuan itu sebenarnya kita itu nggak setara gitu. Akan yang diajarkan agama itu kita semua setara, kita itu semua setara, kita itu semua sama di mata Tuhan. Enggak loh. Pada intinya kan di masyarakat itu nggak ada yang setara. Ya pasti ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya seperti itu ya. Nah, itu sejatinya masyarakat itu kan seperti itu. Nah, itu. Jadi agama itu dipahami Nietzsche itu sebagai konstruksi sosial. Oke, agama itu adalah wahyu. Dia datang dari langit, turun ke bumi. Ketika diterima oleh nabi-nabi atau tokoh-tokoh tertentu, kemudian diajarkan dari satu tokoh ke tokoh yang lainnya, dari guru ke murid.
murid, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, dan kemudian terjadi mazhab-mazhab gitu kan. Dan itu yang disebut dengan konstruksi sosial gitu. Ada campur tangan manusia gitu di situ. Itu tuh yang disekritik gitu ya. Ya gampangannya seperti ini nih, kalau kita kasih contoh ke Islam ya. Di dalam Islam ada wahyu turun dari langit ya, turun dari Allah, wahyu. Kemudian diterima oleh nabi, nabi disampaikan ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin terus kemudian diajarkan lagi sampai ke Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Bahkan kan terjadi mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali. Berarti kan itu kan udah mazhab, itu kan udah masuk ke ajarannya manusia loh. Seperti itu ya. Nah itu namanya konstruksi sosial nih. Dikonstruksi gitu kan, dikonstruksi oleh manusia gitu. Jadi campur tangan manusia itu di situ ada, dan besar kemungkinan ada berbagai macam kepentingan gitu. Nah itu yang dianalisa oleh Nietzsche gitu ya. Seperti itu ya. Jadi Nietzsche sangat mengkritik keras gitu. Ya itu pandangan Nietzsche ya, bukan berarti saya anti agama, bukan ya. Sekali lagi saya bukan anti agama ya teman-teman. Ini cuma mencontohkan aja. Terus selain itu Nietzsche juga walaupun hidup di era modern tahun 1800-an, Nietzsche juga selain mengkritik agama, dia juga mengkritik ajaran-ajaran modern ya, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme gitu kan. Ajaran-ajaran itu kan menurut Nietzsche nggak ada kebebasan individu loh, apalagi urusan kepemimpinan deh. Masa sih satu orang pemimpin di satu negara dipilih oleh suara terbanyak, one man one vote gitu kan? Adil nggak sih? Nah ini nggak adil nih menurut Nietzsche gitu kan. Masa iya sih suara terbanyak menentukan seorang layak jadi pemimpin? Kalau orang mayoritas orang banyaknya itu goblok, kemungkinan dia akan memilih orang goblok lagi gitu jadi pemimpin. Gitu kan. Harusnya menurut Nietzsche pemimpin itu loh orang yang super dalam segalanya. Ya dia kuat, ya dia cerdas, ya berwibawa gitu kan. Bukan berdasarkan dipilih oleh suara terbanyak gitu. Kalau majority logic seperti itu ya bisa jadi orang goblok malah jadi pemimpin gitu kan. Kalau kita lihat di era sekarang kan, demokrasi hari ini itu lebih mahal ya, jujur aja. Kayak pilkada itu kan anggarannya nggak sedikit ya teman-teman ya, kayak gitu. Mungkin kalau Nietzsche hadir masih hidup nih sekarang, mungkin dia akan demo bubarkan pilkada nih. Nah karena kritikannya sangat tegas terhadap agama, Nietzsche itu dia itu memang disebut-sebut sebagai filsuf pembunuh Tuhan ya. Jadi Tuhan dan moralitas itu harus mati menurut Nietzsche gitu, agar manusia bisa mengikuti willing to power gitu. Jadi manusia itu setelah kebebasan berkehendak, dia harus punya keinginan untuk berkuasa gitu ya. Nah Tuhan itu harus mati gitu. Terus bagaimana sih Tuhan itu bisa mati? Gampang kata Nietzsche, Tuhan itu akan mati dengan sendirinya jika ilmu pengetahuan atau sains itu berkembang secara pesat gitu. Jadi semua hal yang misteri dalam agama, yang hal-hal yang bersifat supranatural, yang metafisis, yang di luar jangkauan akal, itu akan terpecahkan loh jika sains kokoh. Sehingga kita tidak tercekok lagi oleh hal-hal yang bersifat dogmatis gitu kan, metafisis, supranatural. Ini kita kasih contoh kalau dalam Islam ya, Isra Miraj misalkan. Kalau dipahami secara agama ya itu mukjizat gitu. Tapi kalau dipahami secara sains,
banyak ilmuwan yang bilang Isra Mi'raj itu ya sebuah fenomena time travel. Jadi perpindahan objek secara time travel, terus teleportasi, perpindahan dengan kecepatan di atas cahaya gitu kan. Walaupun memang para ilmuwan fisika juga nggak bisa memperkirakan kecepatan seberapa sih Nabi Muhammad melesat ke langit itu ya. Itu nggak ada ahli fisika yang bisa ngitung. Cuman paling nggak sains menyebutkan bahwa itu adalah sebuah fenomena fisika gitu ya. Gitu. Tapi tetap ya kalau bagi kita sih umat Islam ya apa yang terjadi di Nabi Muhammad itu ya itu mukjizat gitu kan. Karena kan gak semua orang bisa terbang ke langit apalagi nyampe ke Sidratul Muntaha gitu ya. Itu kan kalau secara fisika kan kecepatan dengan ya cepat yang lebih cepat dari cahaya itu kan pasti akan terjadi gesekan ya secara material gitu. Mungkin badan kita akan hancur gitu kan, berhubung Nabi Muhammad adalah ya manusia terpilih gitu ya, dia diberikan kekuatan dia bisa gitu ya, dengan kun fayakunnya Allah gitu ya. Kalau untuk Nietzsche ini, kalau sains itu bisa kokoh, Tuhan akan mati gitu ya. Ini pikiran Nietzsche ya, sekali lagi. Nah kalau misalkan Tuhan mati, agama mati, kita akan mencapai kepada tahap nihilisme ya. Jadi ketiadaan nilai-nilai itu, ketiadaan nilai. Jadi Nietzsche itu sebenarnya menolak standar nilai ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Kita harus bikin kebenaran versi kita sendiri. Karena apa yang terjadi di dunia ini, peradaban itu kan terus maju, waktu itu terus maju. Waktu itu maju, hidup itu selalu berputar, hidup itu dialektik gitu. Kenapa kita terkungkung oleh nilai-nilai yang terpatri dalam masyarakat gitu? Ayo dong, kita ciptakan kebenaran versi kita sendiri. Nah itu yang Nietzsche pengen gitu ya. Yang Nietzsche pengen. Jadi Nietzsche itu sebenarnya kan mengajarkan kemerdekaan loh. Kita harus jadi diri kita sendiri, kita harus punya pikiran kita sendiri, jangan terkungkung oleh nilai-nilai. Sebenarnya baik loh. Jadi dalam tanda petik ya, apa yang Nietzsche ajarkan itu ya baik gitu. Walaupun memang kritikannya kepada agama dan Tuhan itu ya cukup sadis juga gitu ya. Cuman ya kita ambil baik-baiknya lah gitu. Apa yang bisa kita terapkan. Tidak kemudian kita belajar Nietzsche kita langsung jadi ateis, jangan juga gitu ya. Tapi kita contoh daya kritisnya Nietzsche gitu untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Itu kan perlu kita tiru gitu, hal-hal yang baiknya. Nah terus apa yang terjadi nih jika Tuhan mati, agama hilang, sistem nilai gak ada, terus terjadinya nihilisme? Apa yang terjadi? Akan terjadi dua golongan manusia, kata Nietzsche itu ya. Yang pertama adalah last man, yang kedua adalah Übermensch atau Superman. Ini adalah tujuan Nietzsche itu adalah nomor 2 ya, yang kelompok nomor 2 yaitu Superman. Nah sebenarnya apa sih last man dan Superman itu apa sih? Jadi last man ini adalah orang-orang yang bingung. Karena setelah Tuhan mati dan nihilisme terjadi itu, mereka itu bingung nih. Moralitas absolut itu kan hilang. Mereka itu biasanya bersandar ke moralitas absolut seperti agama, norma, nilai-nilai, kaidah normatif. Contoh deh, kalau kita galau kan pasti kita bersandar ke agama ya. Itu yang membuat kita tenang gitu. Nah, kalau itu dihapus, kita bersandar ke siapa nih? Nietzsche bilang, berpikir sendiri dong, ciptain nilai kita. Kita harus bersandar pada diri kita sendiri. Itu kata Nietzsche gitu ya. Ini kalau kita terjemahin ya, secara sederhananya gitu. Nah, orang-orang last man ini, mereka itu bingung. Agama hilang, norma-norma gak
galau, mereka bingung gitu. Nah itu kelompok manusia last man itu, manusia yang lemah gitu, menurut Nietzsche ya. Nah karena tak terjadi di tahun 1800 ketika Nietzsche hidup, orang-orang seperti ini orang-orang last man ini mereka muncul dari kelas-kelas pekerja, kaum borjuis, kaum aristokrat gitu kan. Nah itu the last man yang Nietzsche maksud itu pada zamannya ya, itu muncul dari 3 golongan ini loh, pekerja, borjuis, dan aristokrat. Aristokrat itu para bangsawannya. Nah sementara kelompok yang berikutnya adalah Ubermensch. Ubermensch itu adalah Superman gitu ya. Ini di halaman 146 di bagian akhir komik di buku ini ya tertera ini ada Uberman. Ini namanya manusia super. Manusia super ini merupakan representasi tingkat tertinggi dari kemanusiaan. Manusia terbaik lah boleh dibilang gitu ya. Manusia terbaik ini manusia yang dia mendapatkan ciri-ciri yang terbaik gitu dari kesempurnaan manusia. Ya dia cerdas, dia kuat, dia pokoknya baik-baik deh. Hal-hal yang baik itu ada dalam Superman ini gitu. Cuman kalau di standarisasi nilai itu nolak gitu. Pokoknya semua hal yang baik tapi tidak distempel. Ini syaratnya. Tek. Kemudian disahkan menjadi definisi tertentu. Dan Nietzsche nolak gitu. Karena kan Nietzsche menolak nilai gitu ya. Nah, jadi manusia-manusia super ini diharapkan dia adalah orang-orang yang merdeka gitu, bisa berpikir kritis, tidak bergantung apapun gitu. Dia akan mewarnai peradaban gitu. Itu yang Nietzsche pengen gitu ya. Terus apa sih yang bisa kita petik nih dari Nietzsche nih ya? Jadi kado apa sih yang Nietzsche berikan untuk kita? Jadi sebenarnya kita itu dapat perspektif ya, kritis sesuai dengan kesimpulan kita. Jadi kita berani menentukan perspektif kita sendiri gitu secara kritis gitu. Terus yang keduanya kita bisa mengugat moralitas baik dan buruk, berani mengkritik gitu ya. Karena kan pada dasarnya kita juga naluriahnya itu orang-orang yang mengkritik sih sebenarnya manusia itu ya. Selalu banyak ketidaksetujuan. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih ini begitu? Kenapa sih? Cuman kan permasalahannya ada yang berani, ada yang tidak berani gitu. Kalau kita kan kebanyakan ngedumel aja gitu, ngeluh. Ya bikin status paling gitu. Bikin status di medsos gitu kan, galau. Ya kalau Nietzsche kan orang cerdas ya, dia ketika galau itu dia menuangkan dalam karya-karyanya gitu. Terus yang terakhir ya selain merdeka, selain kita bisa berpikir kritis, ya sebenarnya Nietzsche ini mengajari kita untuk bisa menikmati hidup. Hidup itu cuma sebentar loh bos, singkat lagi. Yuk kita nikmati hidup kita gitu, bebas dari dunia tanpa makna. Jangan terkungkung oleh nilai-nilai, jangan terkungkung oleh standarisasi yang sudah terpatri di masyarakat gitu. Yuk kita ciptakan nilai kita sendiri, makna kita sendiri. Kita keluar dari kotak kita gitu, out of the box gitu. Jadilah manusia yang anti mainstream gitu. Nah itu yang Nietzsche inginkan gitu. Yang Nietzsche inginkan. Jadi ya sekali lagi teman-teman, untuk memahami Nietzsche ini perlu kepala dingin ya. Jangan ditiru mentah-mentah juga. Jadi yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk ya jangan kita ambil gitu. Kita sesuaikan juga dengan kondisi kita. Ya, kalau misalkan kritis boleh, tapi kita juga jangan terlalu membabi buta juga gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan secara profesional. Jadi Nietzsche ini memang baik ya, dia itu mengajarkan gitu untuk berdikari, merdeka. Ya minimal di pemikiran dan perbuatan kita gitu. Itu yang Nietzsche inginkan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya uraikan di
podcast kali ini ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf nih. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang maksimal, ngelantur kemana-mana, gak terstruktur, gak sistematis, mohon maaf. Cuman paling enggak saya bisa menjelaskan sedikit lah. Nih, Nessie ini seperti ini. Dia lahir di sini, besar di sini, pemikirannya seperti ini. Nah, untuk isinya ya silakan, kesimpulannya saya serahkan kepada teman-teman semuanya gitu ya.